teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan sebuah video kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik diskusi kelompok. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Selamat siang juga, Bu. Wah, bagaimana nih kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa bisa dipimpin oleh salah satu anggota ya. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Baik, jika tidak ada, Ibu tunjuk ya. Ibu ingin meminta tolong kepada Mbak Nardin ya. Mbak Nardin, tolong pimpin doa untuk memulai kegiatan hari ini ya. Ya, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih banyak ya, Mbak Nardin. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Nah, mengingat sekarang sedang terjadi pandemi seperti ini, maka dengan sangat terpaksa kita hanya melakukan kegiatan hari ini secara daring ya, teman-teman, melalui Zoom meeting. Tapi jangan bersedih, walaupun kita hanya bertemu dengan Zoom, setidaknya kita dapat mengobati rasa rindu untuk melihat teman-teman kita ya. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah mengenal satu sama lain? Belum, Bu. Belum. Nah, baik. Sebelumnya kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nanti ketika Ibu tunjuk, tolong sebutkan nama panjang, nama panggilan, sama jurusannya ya. Baik, dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Ulin Nuhabu Asa Putri, biasa dipanggil Ibu Ulin. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok. Selanjutnya, Ibu ingin menunjuk Mbak Khofifah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khofifah Nur Mustafiroh, biasa dipanggil Iva. Saya dari jurusan akuntansi. Wah, terima kasih Mbak Iva. Mbak Iva mau nunjuk siapa nih? Saya mau menunjuk Mbak Cika. Oke. Perkenalkan, nama saya Nadia Cika Fahriyah, biasa dipanggil Cika. Saya dari jurusan RPL. Wah, halo Mbak Cika. Kemudian Mbak Cika mau nunjuk siapa nih? Saya mau nunjuk Mbak Naifa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naifa Safinia, biasa dipanggil Naifa. Saya dari jurusan akuntansi. Salam kenal. Saya Halo, mau Mbak Naifa. menunjuk. Halo, saya mau menunjuk Bara. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratri Wulandari. Teman-teman bisa manggil saya Ratri. Saya dari jurusan RPL. Salam kenal. Halo Mbak Ratri. Kemudian Mbak Ratri mau nunjuk siapa nih? Saya mau menunjuk Mbak Nardin, Bu. Baik, silakan Halo, Mbak Nardin. teman.
Nama saya Nadine Duryadani Putri, sering dipanggil Nadine. Saya dari kelas 11 Teknik Listrik. Wah, kemudian Mbak Nadine mau nunjuk siapa nih? Saya menunjuk Mbak Arina. Halo teman-teman, Halo. perkenalkan nama saya Arina Fitra Febriani, biasa dipanggil Arina dari kelas 11 TKJ 2. Baik. Nah, ini siapa ya yang belum? Saya Bu. Baik, silahkan Mbak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Hidayati Fauziah. Kalian bisa memanggil saya Alfi. Saya dari kelas 11 RPL. Makasih. Wah, terima kasih. Nah, sekarang teman-teman udah saling mengenal ya satu sama lain. Coba Mbak Khofifah sebutkan nama teman-teman yang ada pada kegiatan hari ini dong. Ada Mbak Cika, Mbak Ratri, Mbak Alfi, Mbak Arina, Mbak Nardin, sama Mbak Naifa, Bu. Nah, bagus sekali ya. Semoga dengan kegiatan hari ini terjalin silaturahmi terus ya sampai nanti walaupun kegiatan ini sudah berakhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap inti nih teman-teman. Nah, sebelum ke tahap inti, Ibu ingin menanyakan kepada kalian nih, kalian sudah pernah belum sih mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Belum pernah, Bu. Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, Bu. Wah, ya. Semoga setelah mengikuti bimbingan kelompok ini banyak pengetahuan yang bisa kalian ambil dan dipelajari ya teman-teman. Nah, sebelumnya Ibu ingin menanyakan nih, apa sih itu BKP itu atau bimbingan kelompok? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Wah, iya silakan Mbak Ifah. Menurut saya aja ya, Bu, soalnya saya belum pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya. Ya. Menurut saya, bimbingan kelompok itu layanan yang diberikan untuk membahas topik tertentu dan memiliki tujuan tertentu. Seperti itu, Bu. Terima kasih Mbak Iva, sangat luar biasa ya jawabannya. Nah, betul sekali. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi, saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Nah, selanjutnya, Ibu ingin mengetahui nih, apa sih tujuan dari BKP itu? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Wah, baik. Ada dua ya, ada Mbak Alfi sama Mbak Ratri. Mungkin coba Mbak Ratri terlebih dahulu. Menurut saya ya, Bu, tujuan dari BKP ini membantu kita untuk berani menyampaikan pendapat, Bu. Baik ya. Bagus sekali ya jawabannya. Coba sekarang Mbak Alfi. Kalau dari yang saya baca sih Bu, saya juga sudah pernah baca kalau tujuan dari bimbingan kelompok itu sama seperti yang dikatakan Mbak Ratri tadi, untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi di depan umum, Bu. Baik. Nah, kedua jawaban tadi sudah benar ya. Sekarang Ibu tambahkan nih. Jadi, tujuan dari PKP itu adalah kita dapat berbicara di depan banyak orang, mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, dan sebagainya. Kita juga dapat menghargai pendapat dari orang lain, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi. Nah,
selanjutnya, karena kita sudah membicarakan tentang apa itu BKP, apa itu tujuannya, kemudian kita masuk ke tahap inti ya teman-teman. Apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, pada kegiatan hari ini, Ibu menggunakan topik mengenal kepribadian diri untuk menentukan pekerjaan. Nah, di sini sebelumnya Ibu ingin mengetahui nih, apa sih arti kepribadian itu? Apa sih pengertian kepribadian itu? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Baik, Mbak Cika, silahkan. Sepemahaman saya aja ya, Bu, kalau kepribadian itu tuh lebih kayak perilaku mungkin perilaku atau sifat seseorang, Bu, yang dari dalam yang sudah berakar dari dirinya. Kurang paham, Bu. Mungkin seperti itu. Maaf jika salah, Bu. Iya, ya nggak apa-apa. Di sini kita nggak sepenuhnya kita mencari jawaban benar ya. Kita bersharing-sharing, berpendapat ya teman-teman. Apakah ada lainnya selain Mbak Cika? Saya, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya, kepribadian itu mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, kesadaran maupun ketidaksadaran, dan atau suatu sikap seseorang yang membedakannya dari orang lain, Bu. Wah, baik sekali ya Mbak Naifa, sudah komplit sekali. Betul, dari jawaban Mbak Cika sama Mbak Naifa itu tidak ada yang salah, betul semua. Nah, jadi kepribadian itu adalah keseluruhan cara seorang individu berinteraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya, selain ada pengertian kepribadian, kita harus mengenal nih, apa sih jenis-jenis kepribadian itu, ada apa sih jenis-jenisnya. Nah, baik. Di sini apakah teman-teman ada yang ingin berpendapat tentang jenis-jenis kepribadian? Saya, Bu. Pak, silakan Mbak Arina. Kalau setahu saya, jenis-jenis kepribadian itu ada 3, yaitu introvert, extrovert, dan ambivert. Kalau ini dari pengetahuan saya ya, Bu. Setahu saya itu, kalau introvert itu lebih cenderung ke orang yang pendiam, jadi kurang bisa menyesuaikan dengan kerumunan banyak orang gitu, Bu. Lah, sedangkan kalau ekstrovert itu orang yang suka dengan kerumunan atau segerombolan orang. Jadi dia suka berbicara di depan banyak orang. Dan juga kalau ambivert itu dia lebih ke dia punya sisi introvert dan punya sisi ekstrovert. Dan dia itu lebih bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya. Jadi semisal situasinya mengharuskan dia menjadi introvert, ya dia bisa menjadi orang yang introvert, tapi di lain sisi dia juga bisa menjadi orang yang introvert atau banyak bicara di depan umum. Tahu saya gitu, Bu. Wah, baik sekali nih jawabannya panjang, betul sekali ya. Kemudian apakah ada lainnya yang ingin berpendapat tentang jenis-jenis kepribadian itu apa aja? Mungkin Mbak Ratri bisa menjawab? Iya, Bu. Terima kasih. Mungkin hampir sama ya, Bu, sama Mbak Arina. Akan tapi juga ini, Bu, kalau setahu saya tuh juga ada kayak sanguinis, terus melankolis, kayak gitu, Bu. Tapi saya juga kurang paham sih, Bu, yang benar yang mana. Ya, terima kasih sekali ya Mbak Ratri, jawabannya sangat luar biasa. Nah, jadi jenis-jenis kepribadian itu ada 3 ya teman-teman, betul yang dikatakan tadi sama Mbak Arina. Ada introvert, extrovert, sama ambivert. Nah, jadi introvert itu adalah ciri-ciri kepribadian yang memiliki ciri seperti penyendiri, pemikir, pendiam, pemalu, sulit bergaul, dan lebih suka bekerja sendiri. Di sisi lain juga kepribadian yang introvert itu memiliki
memiliki sikap yang lebih suka diam dan suka kegiatan yang tenang, begitu ya. Nah, kemudian ada ekstrovert nih. Nah, ekstrovert itu sendiri adalah seseorang yang berkepribadian aktif, percaya diri, terbuka, suka berkumpul, ataupun suka dengan keramaian. Nah, di dalam kepribadian ekstrovert ini cenderung mudah bergaul nih orangnya, suka berbicara juga di depan umum, lalu suka bercerita dibandingkan mendengarkan cerita orang lain. Nah, yang terakhir ada ambivert. Ambivert ini adalah kepribadian yang dapat berubah-ubah tergantung dengan situasi atau mood. Nah, baik. Kemudian yang terakhir kita ingin membahas tentang apa sih itu pekerjaan. Nah, dari teman-teman apakah ada yang ingin berpendapat apa sih pekerjaan, seperti apa sih pekerjaan? Baik, jika tidak ada, Ibu tunjuk ya. Wah, ya, Mbak Khofifah, silahkan. Ya. Menurut saya ya Bu, pekerjaan itu sesuatu yang kita lakukan yang pada akhirnya akan menghasilkan entah itu uang atau entah itu balasan gitu Bu, menurut saya. Baik sekali ya teman-teman jawabannya Mbak Ifah. Nah, kemudian Ibu tunjuk langsung aja ya. Ibu ingin mendengar pendapat dari Mbak Nardin nih. Mbak Nardin? Menurut saya pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar untuk untuk keberlangsungan hidupnya. Baik, terima kasih Mbak Nadine sama Mbak Khofifah ya. Nah, baik, jadi pekerjaan itu adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Nah, para karyawan akan mendapatkan gaji sebagai jasa dari perusahaan berdasarkan kontrak yang telah disesuaikan oleh kedua belah pihak. Nah, baik. Wah, asik sekali ya pembahasan kita hari ini. Sampai nggak terasa nih, udah mau berakhir saja. Nah, jadi dari pembahasan yang kita bahas tadi, apakah dari teman-teman ingin menyimpulkan? Siapa nih yang mau nih? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk ya. Wah, baik Mbak Alfi, silahkan. Dari diskusi tadi dapat saya simpulkan kalau kepribadian itu merupakan kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain. Terus untuk jenis-jenis kepribadian itu ada introvert, extrovert, dan juga ambivert. Yang mana introvert itu yang cenderung pendiam, penyendiri, pemikir, pemalu, dan suka bekerja sendiri. Sedangkan kalau extrovert lebih berani untuk berkomunikasi, suka dengan keramaian, juga berkepribadian aktif. Terus kalau ambivert itu ada sisi introvertnya, juga ada sisi extrovert. Dan itu dapat berubah tergantung dari situasi dan juga mood. Lalu untuk pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dan juga karyawan, di mana karyawan akan mendapatkan upah dari perusahaan tersebut. Itu, Bu. Wah, hebat sekali ya Mbak Alfi, jawabannya sangat luar biasa, sangat komplit sekali. Nah, kemudian siapa lagi nih Ibu ingin dengar kesimpulan dari pembahasan hari ini nih? Siapa yang mau? Mungkin jika tidak ada, Ibu tunjuk saja ya. Ibu ingin menunjuk Mbak Ratri. Silakan Mbak Ratri. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya, kesimpulan dari pembahasan pada siang hari ini yaitu kita bahas tentang kepribadian. Nah, kepribadian sendiri itu apa-apa sifat-sifat yang
ada dalam diri kita, seperti itu. Kemudian untuk jenisnya tadi juga sudah dijelaskan, ada introvert, extrovert, dan juga ambivert. Kemudian pekerjaan sendiri adalah sekelompok orang ataupun individu yang melakukan sebuah kegiatan di mana kegiatan itu demi kelangsungan hidupnya, seperti itu Bu, dan juga mendapatkan upah. Sudah Bu. Terima kasih Mbak Ratri, Mbak Alfi. Nah, Ibu menambahkan ya, tadi jawaban dari Mbak Alfi, Mbak Ratri itu sudah sangat benar dan sudah sangat komplit sekali ya teman-teman. Nah, baik. Jadi di sini pekerjaan dapat disesuaikan dengan kepribadian yang Anda miliki. Semisal, memiliki kepribadian introvert, yang dimana kita tahu introvert itu kan seseorang yang penyendiri, pendiam, pemalu, seperti itu kan. Nah, jadi pekerjaan yang disesuaikan dengan kepribadian introvert ini dapat bekerja dalam bidang pekerjaan yang tidak tertentu banyak membutuhkan kerjasama tim. Nah, semisal dalam satu tim itu sudah dibagi tugasnya masing-masing, sehingga setiap masing-masing sudah bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian ketika kepribadian extrovert juga memungkinkan untuk menemukan peluang pekerjaan yang lebih banyak, karena kepribadian extrovert tersebut mudah bergaul dan berinteraksi dengan banyak orang, sehingga memudahkan untuk melakukan koordinasi dengan banyak pihak untuk menyelesaikan pekerjaannya dan bekerja sama secara tim. Begitu ya teman-teman. Baik nih, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan hari ini. Mungkin satu persatu bisa mengutarakan pendapatnya setelah mengikuti kegiatan pada siang hari ini ya teman-teman. Mungkin Ibu langsung menunjuk saja ya. Ibu ingin menunjuk siapa ya? Mbak Naifa deh. Bagaimana perasaan? Perasaan saya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya senang karena bisa bertemu sama teman-teman baru, terus juga mendapatkan pengetahuan baru, terus banyak manfaat juga yang bisa diambil. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Wah, terima kasih ya Mbak Naifa. Baik, selanjutnya Mbak Naifa ingin menunjuk siapa nih temannya? Saya mau menunjuk Mbak Arina, Bu. Baik, kalau dari saya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya menjadi lebih paham bahwa ternyata kepribadian itu juga mengarah ke pekerjaan kita untuk masa depan. Saya juga jadi lebih paham bahwa kepribadian tiap orang itu berbeda-beda, Bu. Gitu. Baik. Nah, Mbak Alina mau nunjuk siapa nih? Saya mau menunjuk Mbak Ratri. Baik, hampir sama ya Bu, seperti Mbak Arina juga perasaannya jadi tambah paham gitu Bu, kalau misalnya kepribadian itu juga menentukan mau ke arah mana pekerjaan yang akan kita geluti, seperti itu Bu. Kemudian juga ternyata kepribadian orang itu berbeda-beda Bu. Nah, maka dari itu kayak sebuah pemahaman baru juga Bu untuk saya. Jadi kita harus menghormati orang-orang yang memang berbeda gitu Bu kepribadiannya, seperti itu. Terima kasih sekali ya Mbak Ratri. Mungkin Mbak Ratri bisa menunjuk temannya lagi? Saya menunjuk Mbak Cika, Bu. Oke, kalau menurut saya, perasaan saya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, tentu sama seperti yang lainnya juga menyenangkan, juga bisa bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai jurusan. Lalu dari bimbingan kelompok ini juga bermanfaat bagi saya karena sama juga seperti teman-teman yang lainnya mendapat pemahaman baru dan wawasan baru mengenai kepribadian dan yang berhubungan dengan pekerjaan.
jadi kayak kepribadian sesuai pekerjaan ataupun sebaliknya. Jadi yang pendiam lebih suka bekerja sendiri atau bekerja di suasana tenang, ataupun yang ekstrovert yang bekerja yang lebih berani berpendapat dan bekerja di tempat keramaian. Yang itu sebuah informasi baru bahwa mungkin seseorang yang bekerja sesuai dengan kepribadiannya mungkin akan lebih menyenangkan seperti itu. Terima kasih. Saya menunjuk Mbak Alfi, Bu. Kalau perasaan saya tentunya saya sangat senang ya, karena dari bimbingan kelompok ini saya bisa menambah teman baru, menjalin hubungan silaturahim juga, terus juga menambah wawasan seperti tadi yang dikatakan teman-teman mengenai kepribadian dapat menentukan jalan kita untuk menentukan pekerjaan seperti itu, Bu. Saya mau menunjuk. Iya, Mbak Alfi mau menunjuk siapa? Mbak Iva. Baik. Ya, pesan-kesan saya mengikuti bimbingan kelompok ini, saya merasa senang karena bisa bertemu dengan teman-teman dan menambah relasi pertemanan saya meskipun melalui media Zoom ya, Bu. Terus yang kedua, saya cukup paham mengenai materi yang kita bahas dan diskusikan hari ini. Selanjutnya, karena menurut saya itu topik yang sangat penting karena kita bisa tahu bahwa kepribadian itu ternyata mempengaruhi, atau dengan kita mengetahui kepribadian kita bisa menentukan pekerjaan apa yang cocok untuk diri kita, gitu, Bu. Selanjutnya Mbak Iva ingin menunjuk siapa? Karena tinggal satu, jadi saya menunjuk Mbak Nadine. Baik. Perasaan saya setelah kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, yaitu saya merasa senang karena bisa berkenalan dengan teman-teman yang berasal dari berbagai jurusan, serta materi yang disampaikan pada bimbingan kelompok pada hari ini itu juga menarik karena kepribadian itu juga berpengaruh pada pekerjaan. Sudah itu saja, terima kasih. Wah, terima kasih nih. Baik, berarti antusias dari teman-teman sangat bagus ya teman-teman. Semoga kegiatan pada hari ini dapat menjadi pengalaman kalian semua dan menambah wawasan untuk kedepannya dapat menentukan bagaimana sih dan di bidang apa sih kita harus bekerja, seperti itu ya teman-teman. Mungkin kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu berterima kasih sekali kepada teman-teman semua sudah ikut dalam kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, tadi kan di awal kita sudah dibuka dengan Mbak Nadine ya. Nah, sekarang berdoa pun kita tutup sama Mbak Nadine ya teman-teman. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Nadine, dan terima kasih juga kepada teman-teman lainnya. Ibu pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.